Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu sampai pada detik ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Kita bersama-sama kasih setiamu yang ku rasakan.
Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur segala Tuhan kami yang mana lebih dalam lagi Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya puji dan penyembahan kami berkenan dari Bapa padamu, dan tuntun kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau sampaikan dalam setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah sentuh kami lewat pujian dan penyembahan tadi ya Tuhan. Silahkan ya Tuhan, Kau ubah karakter kami menjadi karakter seperti yang Engkau mau ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang hidup dalam kami ya Tuhan Yesus. Kami ingin dan rindu menjadi seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh hikmat wahyu serta pengertian turun atas kami, memberi kami kelepasan, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami jalan keluar dari masalah yang ada di dunia ini, untuk kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, mungkin melihat ibadah online ini sendiri atau bersama keluarga. Kita tetap stay at home dan tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin ada beberapa gereja yang hari ini sudah beribadah, tapi kita tetap berdoa untuk kota kita, sebab kesejahteraan kota kita Semarang ini adalah kesejahteraan kita juga, dan tetap kita mau menunggu himbauan atau peraturan dari pemerintah untuk kapan kita bisa berdoa dan beribadah bersama-sama lagi di gereja masing-masing. Haleluya. Kita mau belajar hari ini tentang kehendak Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kehendak Tuhan. Suatu hari, beberapa hari yang lalu, ada seorang guru, dan dia WA kepada saya. Dia bertanya, bagaimana sih caranya mengetahui itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Ya, dia mencurahkan isi hatinya, dia bertanya, dan saya juga bertanya kepada Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan mau sampaikan tentang bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Karena kita nggak ngerti ya, kehendak Tuhan itu apa sih? Apakah kita harus selalu berbuat baik? Apakah kita harus berpuasa? Apakah kita harus ke gereja terus-menerus dari Senin ke Senin? Ya, ataukah kita harus hidup jujur, kudus, dan lain sebagainya? Kita nggak tahu ya. Tapi yang lebih tepatnya, tentunya kita harus belajar menurut standar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Loh, ternyata simpel banget ya. Kehendak Tuhan enggak macam-macam. Kehendak Tuhan itu enggak susah, enggak susah payah. Harus puasa, harus berdoa berjam-jam. Enggak juga tuh. Tuhan kasih yang sangat simpel sekali. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sudahkah mengucap syukur dalam segala hal? Di dunia ini kita mengucap syukur ketika kita ucapan syukur mungkin karena ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan, mengucap syukur sudah wisuda, sudah ada kelulusan, dan mengucap syukur karena terbebas dari sakit penyakit ya. Itu dilakukan oleh dunia ini juga ya. Tapi Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan sebagian.
ya, bukan 3/4, tapi 100%, segala hal. Jadi tidak baik atau baik keadaannya dalam duka maupun suka, ya. Pada waktu susah maupun kita senang, ya, pada waktu kita tertekan ataupun pada waktu kita bahagia, kita harus terus mengucap syukur. Segala hal, enggak pandang bulu, enggak pandang sikon, ya. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan saya, bagi kita semuanya. Itu kehendak Allah untuk terus kita mengucap syukur dalam segala hal. Gampang mengucap syukur, cuma mengucap syukur kok, gampang banget, ya. Tapi prakteknya, apakah bisa pada waktu kita disalah mengerti, pada waktu kita dihujat, mungkin pada waktu kita difitnah, ya, pada waktu kita teraniaya, bagaimana mengucap syukur? Kita kan harus menjelaskan, harus datang dan menjelaskan kronologisnya. Biasanya orang-orang seperti itu, ya. Kita harus jelaskan dong bagaimana ceritanya, bagaimana itu, bela diri dan bela diri terus, ya. Tapi kita di sini harus belajar, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dalam segala hal, dalam segala musim, terus mengucap syukur. Kita belajar dari Rasul Paulus, ya. Pada waktu Rasul Paulus dan Silas, waktu ada memberitakan Injil, dia di penjara yang paling bawah. Waktu itu mungkin keluhan, makian, atau rasa kecewa itu berhak, ya, berhak dilontarkan, karena yang dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Rasul Paulus dan Silas masuk penjara bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, ya, bukan karena juga memfitnah orang, tapi karena memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kabar baik. Tapi hasilnya dia dijebloskan ke penjara. Tapi Paulus dan Silas nggak mau lihat keadaan, ya, nggak mau lihat kondisi yang ada, ya, nggak mau terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Wah, keadaan sekeliling begitu mencekam, begitu buruk, begitu menekan hidupnya, ya. Borgol yang di kaki, belum di lengan, itu sangat menyakitkan. Kalau misalnya bicara, aduh Tuhan, apa salah saya? Kenapa begini Tuhan? Kok Tuhan gak ada? Kok Tuhan gak tolong? Ya. Tapi itu tidak diucapkan oleh seorang Paulus dan seorang Silas, ya. Dia mengucap syukur. Mungkin pada saat itu, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malah dia ketika mengucap syukur dilontarkan, mungkin dia bisa berdoa untuk orang-orang yang menganiaya, ya, untuk orang-orang yang menjebloskan dia, memfitnah dia. Tidak ada ucapan, ada belas kasihan untuk bisa memberkati orang-orang yang menganiaya. Ya, kita belajar dari rasul besar, yaitu Rasul Paulus dan Silas pada waktu dijebloskan penjara karena memberitakan Injil, bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, ya, bukan karena kejahatan yang dilakukan, tapi karena memberitakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, mengucap syukur sehari-hari, mungkin di sekolah, mungkin di tempat kuliah, mungkin di kantor, ya. Kita melihat ketidakadilan, melihat orang yang lemah kok terinjak, teraniaya, ya, akhirnya dengan kecewa demi kecewa, akhirnya nggak sadar mengumbar-umbar kepahitan kepada orang. Kecewa, tidak menjadi berkat, tapi menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Sebab apa yang diucapkan itu akan kembali ke dirinya. Saya nggak
nggak bosan-bosan untuk mengingatkan firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Ya, ketika kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menolong, Kau sudah pulihkan, Kau sudah sembuhkan, Engkau yang selalu memberikan mukjizat demi mukjizat kepada kami semuanya, maka itu akan terjadi di hidup kita. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan itu di hadapan kita. Ya, hati-hati dengan ucapan kita, kehendak Allah, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan saya. Ya, nah, dua hal tentang kehendak Tuhan, satu mengucap syukur dalam segala hal, dan yang kedua kita membuka dalam Mazmur 149. Mazmur 149 ayat 5, ya. Mazmur 149 ayat 5. Yang kedua, mengucap syukur itu kemenangan, ya, kemenangan bagi kita semua. Nah, di ayat 5 dikatakan, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ayat 6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ya, di sini dikatakan orang-orang yang saleh Tuhan selalu beria-ria. Beria-ria karena apa? Karena Kristus, karena kemuliaan Kristus. Sungguh dia akan beria-ria senantiasa pada waktu di hadapan banyak orang, dan terakhir biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Tempat tidur bicara tentang pribadi, privasi, ya, pribadi dia. Pada waktu dia pribadi, dia berhubungan sama Tuhan dan dia bersukacita. Dan pada waktu dia bersama-sama dengan jemaat, dia juga bersukacita karena Kristus. Saleh-saleh Kristusnya Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal dimanapun berada, ya, baik di sekelompok jemaat, ya, maupun pada waktu pribadi di atas tempat tidur. Ya, pada waktu pribadi Tuhan tentu akan mengajarkan firman-Nya kepada kita, memberikan pengertian sehingga apa yang kita lakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Ya. Ayat 6 dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Ya. Kalau kita biasa mengucap syukur di kerongkongan kita, itu gak ada hal yang berkata-kata yang tidak baik. Dari kerongkongannya pun keluarnya terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ketika dimarahin orang, keluarnya haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, ngelihat misalnya anak atau cucu haleluya luar biasa, keluarnya nggak hujatan, tapi haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, engkau jadi anak baik, ya, jadi suami yang takut akan Tuhan, jadi istri yang takut akan Tuhan. Akhirnya keluar kata-kata seperti itu, sebab dari kerongkongannya keluar kata-kata pengagungan, semuanya berasal dari hati, ya, sehingga semua dibersihkan. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ya. Di ayat lain berkata, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Alasan, aku udah tua, aku udah gak bisa ngapalin firman begitu banyak, saya gak bisa. Bagaimana mau jadi pedang bermata dua? Baca firman aja nggak bisa, atau ngapalin aja nggak bisa, cepat lupa. Tapi Tuhan baik untuk kita semuanya. Dia mengajarkan ketika kita mengucap syukur, ada pengagungan terus di mulut, di bibir kita, maka di tangan kita ada pedang bermata dua. Ya, untuk kita, Tuhan terus selidiki hati kita, terus bersihkan hati kita, dan untuk dunia ini, untuk iblis yang mungkin panah-panah beracunnya mengintimidasi, membuat kita yang nggak tenang, membuat kita kecewa, kita bisa usir itu dengan firman Tuhan, dengan pedang roh, pedang yang dari Tuhan.
mengucap syukur itu juga sebagai pedang bermata dua, ya, untuk kita dan untuk orang yang di hadapan kita. Firman Tuhan sangat menguatkan, ya. Tuhan itu baik, gak usah banyak-banyak baca bagi yang pelupa, ya, bagi yang terlalu banyak kerjaan, tapi kehendak Tuhan ialah mengucap syukur, ya. Mengucap syukur adalah kemenangan kita dalam segala hal. Mengucap syukur, ya. Jadi kalau misalnya ada orang, bagaimana sih kok bisa terjadi seperti itu? Ya, pokoknya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus akan selesaikan. Belajar untuk curhatnya kepada Tuhan saja, jangan kepada orang. Nanti bingung, satu orang saja suka berubah-berubah, ya, nasihatnya, apalagi lebih daripada satu orang. Mendingan kita datang kepada Tuhan dan kita akan mendapat kelegaan. Marilah datang kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu, ya. Sehingga kita bisa apa? Bisa terus mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala waktu, situasi, kondisi, baik duka maupun suka, baik keadaan buruk maupun baik, ya. Sekarang ini corona, hati-hati, ya, dari mulut, lidah, perkataan kita itu bisa menimbulkan corona di hati, dari hati, dan corona yang datang dari luar. Dari hati, ya, karena kita ketakutan, tidak mengucap syukur. Aduh, bagaimana nanti kalau misalnya saya kena, saya harus bawa sabun kemana-mana, saya harus pakai masker kemana-mana, ya. Hidup nggak dalam anugerah Tuhan, penuh ketakutan, ya. Kalau kita sudah pakai masker, kalau kita sudah cuci tangan, itu berarti kita sudah ikutin aturan pemerintah, aturan kesehatan, sudah jangan takut lagi, ya. Kalaupun nggak ada sabun, nggak apa-apa, Tuhan ini nggak ada sabun, dalam nama Yesus nggak akan kena corona, ya Tuhan. Jadi perkatakan yang baik, ya. Beberapa orang yang terjadi karena ketakutan, akhirnya corona yang di hati datang, diciptakan, akhirnya dia sakit. Padahal nggak ada orang yang nulari, tapi karena ketakutan, ya, dan itu yang terjadi. Ya, jadi sekarang pelajaran kita hari ini adalah kehendak Tuhan untuk kita semuanya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau ajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Ajari terus kami untuk tetap mengucap syukur ya Tuhan. Roh Kudus yang terus beri kekuatan, Roh Kudus yang terus beri pengertian untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan kembali menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Kristus Tuhan berlimpah dan melimpah atas hidup kita. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali membawa kita masuk rumah Bapa di surga, supaya tergenapi firman yang berkata, dimanapun Yesus berada, kita juga terus berada bersama-sama dengan Dia untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan dengan hati bersyukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita terus berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dan kota tercinta kita, Kota Semarang.
dari wabah virus corona yang sudah menyebar luas di sekitar kita. Dan juga jangan lupa untuk terus berdoa bagi keamanan wilayah tempat di mana kita tinggal dan tempat kita beribadah, serta berdoa bagi pembangunan gereja kita GKI Tulus Harapan Sejati agar dapat terus berjalan seiring dengan penyertaan Tuhan.